PPATK Pekanan. Bersama saya, Tri Andrianto. Jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya, Tri Andrianto alias Bang Tiu. Untuk edisi kali ini, Sobat PPATK, kita akan membahas tentang terorisme, tentang pendanaan terorisme, langsung dengan ahlinya dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Jadi sudah bergabung nih dengan kita Bapak Edi Hartono yang saat ini menjabat sebagai Direktur Penegakan Hukum BNPT. Selamat siang Pak Edi, gimana kabarnya Pak? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Piu. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Pak Edi beserta jajaran di BNPT selalu dalam keadaan sehat ya Pak ya. Amin, Dan amin. ini kami mohon izin untuk mengorek-ngorek seputar kerja BNPT nih Pak dalam hal penanggulangan terorisme, kaitannya dengan TPPU dan TPPT, kaitannya dengan PPATK. Pokoknya nanti kita banyak ngobrol tentang ini nih Pak ya. Mudah-mudahan kita dapat insight yang berguna dan sangat bermanfaat untuk memperdalam pemahaman kita semua. Tapi sebelum kita tanya-tanya, kita harus kenalan dulu dengan sosok Bapak Brigjen Polisi Edi Hartono SIK MH. Jadi beliau ini adalah mantan Kepala Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Jadi kalau Sobat PPATK kayaknya udah nggak perlu dikenalin tentang Densus 88 ya. Sepak terjangnya sudah lama banget sejak peristiwa dulu Bom Bali 1 2002 sampai ke sini bicara soal anti terorisme pasti Densus 88 sangat punya peran gitu. Dan kali ini beliau Pak Edi Hartono berada di BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai Direktur Penegakan Hukum. Di sini saya dapat CV beliau, untuk pendidikan kompetensi beliau pun sudah sangat banyak nih ya. Ini kalau saya sebutin selengkap-lengkapnya juga jangan-jangan sesi kita habis untuk mendengarkan pendidikan yang sudah pernah ditempuh oleh Pak Edi seperti Advanced Forensic Training on Cybercrime and Computer, Law Enforcement and Prosecutor Cybercrime Training, Cyber Forensic Consultation, dan lain-lain. Jadi ini kalau kita ulas satu persatu, pasti akan banyak memakan waktu. Jadi sebaiknya tanpa berpanjang kata lagi, kita akan langsung tanya nih ke Pak Edi soal kondisi teror di Indonesia nih saat ini sedang bagaimana nih Pak, gambaran secara umum. Apakah kita sebenarnya sedang dalam kondisi tenang, kita sudah aman nih, atau tetap kita harus waspada dengan ancaman tertentu? Kayaknya kita perlu dengar langsung nih dari Pak Edi. Gimana Pak, monggo Pak? Ya, terima kasih Bang Piu atas kesempatan yang diberikan hari ini, sehingga kami dari BNPT dapat hadir berbincang-bincang pada acara broadcast Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Jadi saya terima kasih, ini menyambut baik, luar biasa kegiatan PPATK. Dan sebelumnya kami menyampaikan bahwa kami mewakili Bapak Kepala BNPT, Komjen Pol Abdul Amal, ya, karena yang saat yang bersamaan beliau juga ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga memerintahkan kepada kami, saya selaku Direktur Penegakan Hukum BNPT, untuk hadir di dalam podcast ini. Kemudian yang kedua, sebelum kami menyampaikan perkembangan terorisme di Indonesia, kami sampaikan bahwa saat ini adalah bahwa semenjak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 ya, tahun 2018, ya, bahwa tugas dan tusinya BNPT yang dulu berdasarkan hanya peraturan Presiden, tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 5 2018 secara kelembagaan diamanatkan ya di dalam Undang-Undang Nomor 5 2018. Antara lain adalah tusinya BNPT di dalam Undang-Undang 5 yang pertama adalah merumuskan ya, dan melaksanakan dan melakukan kajian terhadap tugas pokok strategi penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi dan deradikalisasi. Dalam konteks tiga kegiatan ini adalah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5, yaitu melakukan pemerintah wajib melakukan pencegahan. Ya, jadi pencegahan terorisme itu ada tiga. Pertama, kesiapsiagaan nasional, kemudian kontraradikalisasi dan deradikalisasi. Kemudian yang kedua, BNPT juga mengkoordinasikan aparat penegak hukum dalam penanggulangan terorisme. Nah, dalam konteks ini,
BNPT tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pendidikan dan penyidikan. Ya. Jadi sudah ada kelembagaan secara sistem peradilan pidana atau criminal justice system. Ya, makanya BNPT hanya mengkoordinasikan. Artinya BNPT menjamin terselenggaranya proses penanggulangan terorisme dari tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan sampai penempatan narapidana. Nah itu BNPT tugasnya adalah mempotensikan aparat hukum, ya. Sehingga ada di situ penyidik di 88, kedua ada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, ada ketiga lembaga pemasyarakatan, kemudian ada lembaga peradilan, Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri. Nah itu yang konteks tugas khususnya BNPT dalam rangka mengkoordinasikan aparat penegak hukum dalam melawan terorisme. Terus yang ketiga, mengkoordinasikan program pemulihan korban. Ya, ini juga sama, ya BNPT dalam konteks ini ya bersama-sama dengan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi Korban. Nah ini yang tugasnya itu, sehingga dalam saat ini BNPT sudah amanat Undang-Undang Nomor 5 dilaksanakan. Artinya BNPT dalam konteks korban yang belum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, BNPT menginventarisir, ya, dari bom Bali 1 sampai bom ketika memang Undang-Undang Nomor 5 belum disahkan, ya. BNPT menetapkan apa gunanya untuk dilakukan kompensasi. Nah saat ini pada 2020 lalu Bapak Presiden telah memberikan, ya, kompensasi terhadap yang istilah kami BNPT adalah korban masa lalu, Pak. Ya. Nah, dalam konteks korban yang sekarang ketika Undang-Undang Nomor 5 2018 diberlakukan, di mana amanat Undang-Undang Nomor 5 dikatakan bahwa penetapan penentuan korban itu adalah berdasarkan hasil dari olah TKP penyidik. Nah, oleh sebab itu kami sejak awal sudah bekerjasama, berkoordinasi, berkolaborasi bersama-sama dengan PPATK, bersama-sama dengan Polri, penyidik ketika kejadian tindak pidana terorisme. Ya itu jadi konteks nomor 3 tadi. Kemudian yang keempat adalah sama tadi merumuskan yang melaksanakan kebijakan strategi penanggulangan terorisme di bidang kerjasama internasional yang menjadi. Nah, disinilah dalam konteks ini sejak awal terus terang kami juga waktu di 8 terlibat di dalam pembuatan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang pembatasan dan pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme. Sehingga sampai sekarang kami terus terang pengalaman ingat waktu itu melaksanakan pertama kali mengimplementasikan sampai dibentuk juga Satgas, ya. Kami terima kasih selama ini PPATK sudah luar biasa bekerjanya, ya. Sampai saat ini juga Satgas DTTOT, ya, daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Nah itulah yang ini sudah mencapai langkah-langkah yang cukup bagus sampai dalam konteks pelengkapan koordinasi untuk dokumen-dokumen selama ini sudah berjalan dengan baik, ya, bersama dengan PPATK, dengan Polri, dengan BIN, BNPT. Ini sudah mencapai yang luar biasa saat ini, ya. Kemudian menginjak kepada perkembangan terorisme di Indonesia, ya, bahwa memang ketika periode, ya, 2010 lah, ya, sampai ketika deklarasi ISIS, ya, 2014, ya, bahwa memang ketika sebelum deklarasi ISIS di Irak, Syria, ya, 2010 itu memang yang menjadi pattern, yang menjadi panduan terhadap semua organisasi global maupun nasional itu adalah Al-Qaeda, ya. Nah kita bersama ketika pasca meninggalnya Osama bin Laden, nah ini juga membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap pergerakan terorisme di Indonesia. Nah kemudian ketika deklarasi ISIS 2014 di Irak, Syria, nah ini juga membawa dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan jaringan terorisme baik itu global, regional maupun nasional, ya. Kita ketahui bersama bahwa banyak juga
para simpatisan ya yang ikut bergabung dari semua negara ya, yang ini juga menjadi permasalahan kita. Banyak warga negara dari belahan negara dunia bergabung ya ke ISIS Irak Syria, termasuk di Indonesia. Yang banyak warga negara Indonesia ini bergabung. Nah inilah yang mempengaruhi ya, perkembangan jaringan terorisme Indonesia. Singkatnya adalah bahwa kalau secara identifikasi ya, organisasi terorisme di Indonesia yang aktif saat ini di Indonesia adalah 3 ya. Yang pertama adalah Jemaah Islamiyah, yang kedua adalah Jemaah Ansarud Daulah, yang ketiga adalah MIT Mujahidin Indonesia Timur. Nah ini yang 3 ini yang masih aktif ya. Artinya apa? Bahwa berkat pengaruh daripada ISIS tadi ya, yang sampai sekarang ini, apalagi sekarang ini juga perkembangan teknologi ini juga mempengaruhi yang sangat signifikan ya terhadap perkembangan jaringan terorisme, baik dari pola rekrutmennya ya, termasuk sampai melakukan tindak pidana terorisme. Nah inilah yang sekarang ini sama-sama ditanggulangi oleh stakeholder BNPT bersama kementerian lembaga terkait untuk melakukan penanggulangan dari hulu sampai hilir. Nah, saya juga sampaikan dalam forum ini bahwa kita bersyukur ya karena di dalam Undang-Undang Nomor 5 2015 ini juga ada penambahan norma-norma hukum baru. Ya, yang pertama adalah bahwa perbuatan pidana terorisme yang dulu di dalam Undang-Undang 15 2003 ya. Jadi Undang-Undang Nomor 5 2015 ini adalah penambahan ya ataupun perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 ya, undang sebelumnya, karena undang-undang sebelumnya itu dianggap belum dapat mengcover perbuatan pidana sesuai dengan perkembangan modus operandi ya Pak ya. Karena sekarang ini juga perkembangan teknologi cukup pesat, sehingga makanya di dalam Undang-Undang Nomor 5 2015 diatur Pak norma-norma tadi. Sehingga contohnya gini Pak, ada perbuatan persiapan. Nah, perbuatan persiapan itu sudah masuk Pak, bisa menjadi norma hukum baru. Nah, oleh sebab itu sekarang ini aparat penegak hukum ya sudah bisa melakukan pencegahan secara law enforcement. Artinya perbuatan pidana ketika jaringan atau organisasi terorisme melakukan persiapan Pak. Dulu jaringan terorisme itu harus misalkan kita ditemukan bahan peledak Pak. Nah bahan peledak itu harus sudah jadi dulu Pak bahan peledak. Nah itu baru bisa ditangkap Pak. Nah kalau sekarang hanya memiliki bahan potensial saja itu dapat melakukan penangkapan Pak. Asalkan penyidik dapat membuktikan bahwa perbuatan persiapan itu untuk melakukan tindak pidana terorisme. Nah itu Pak. Jadi sekarang ini lebih, kalau dulu mungkin di istilah militer itu preventif ya, strike ya. Istilahnya menyerang dulu, tapi kalau dalam konteks penegakan hukum adalah preventif justice, akhirnya pencegahan melalui penegakan hukum. Nah itu Pak. Jadi sebenarnya nih kemarin tahun ini saja Pak ya, tahun ini saja sudah dilakukan kurang lebih 257 tersangka. Dari Januari sampai bulan ini Pak, itu kebanyakan dilakukan penangkapan dengan upaya tadi Pak, ketika organisasi terorisme melakukan persiapan harus dapat cegah. Nah inilah BNPT, karena kenapa juga Pak, BNPT nanti di dalam Undang-Undang Nomor 5 2018 juga menjadi pusat analisis dan pengendali krisis. Nah inilah yang menjadi mengakomodir ya, mempersatukan komunitas intelijen, baik itu BIN, BAIS, intelijen Polri, semua menyatu Pak. Sehingga dalam konteks ini kita satu bahasa. Nah inilah kemudian intinya adalah perkembangan jaringan terorisme di Indonesia ini secara organisasi mereka melemah Pak. Namun
Yang harus diantisipasi adalah karena perkembangan teknologi, simpatisan ini Pak yang berkembang melalui sosial media, baik itu Facebook, kemudian Telegram, WA. Nah, inilah yang mungkin yang kami kenal adalah dulu istilahnya kalau jaringan terorisme itu terstruktur. Ya. Kalau mereka unstruktur, ya tidak struktur, sehingga tidak ada yang mengomandoi, tidak ada yang mengabang-abai, sehingga mereka contohnya seperti ini Pak, kalau mereka sedang ada di cyberspace ya, bertemu kalau memang dianggap itu satu paham, mereka akan melakukan grup sendiri Pak untuk komunikasi, sehingga sampai ke lapangan melakukan tindak pidana Pak. Nah ini yang memang harus terus diantisipasi ya. Oleh sebab itu BNPT sesuai dengan amanat tugasnya pada Undang-Undang Nomor 5 yaitu melakukan pencegahan tadi Pak, kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi dan deradikalisasi. Nah dalam konteks kesiapsiagaan nasional BNPT melakukan pemberdayaan masyarakat Pak. Nah oleh sebab itu kemarin juga Bapak Presiden sudah mengeluarkan Perpres tentang RAMPI, rencana aksi penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan. Nah ini konteksnya dalam menghadapi hulunya Pak. Ya, kalau hilirnya ini kan sudah, kalau menurut kami Pak BNPT ini sudah dapat dilakukan dengan baik oleh aparat penegak hukum. Artinya oleh penyidik Densus 88, oleh Kejaksaan Agung, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, ini sudah berjalan dengan baik Pak. Nah, hulunya ini Pak yang memang masalah intoleransi radikal, ya ini memang harus kita memberdayakan semua masyarakat, ya jangan lagi kita takut ya bahwa ini ancaman Pak, ya ancaman kepada negara supaya Pancasila, NKRI, kebinekaan tetap ya berlangsung di bumi tercinta Indonesia ini, ya sehingga tadi Pak konteks pencegahan ini sekarang yang kita sudah lakukan optimalisasi ya bersama-sama kementerian lembaga. Makanya BNPT bersama-sama PPK juga di samping tadi membentuk tadi komite TPPU juga ada komite TPPT ya. Kemudian juga BNPT dalam konteks pencegahan sudah membentuk namanya sinergitas Pak. Ini sudah ada 46 kementerian lembaga terkait yang terlibat. Nah, ini sudah ada proyek-proyek yang seperti di wilayah NTB, kemudian di Sulawesi Tengah, ya yang ada MIT itu yang ada operasi Poso, operasi Madagoraya, kemudian di Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah ini juga sementara terus kita giatkan Pak untuk melakukan bersama kementerian negara untuk menangani hulunya, ya untuk pencegahan. Nah begitu Bang Piu, sekedar ilustrasi, kalau mungkin saya tadi belum lengkap, sebenarnya banyak yang lengkap yang perlu karena ya, baik. untuk mengemas supaya padat nih Bang Pio nanti kita berkembang lebih lanjut. Terima kasih Bang Pio. Ya baik Pak. Jadi memang dari penjelasan Pak Edi aja tuh kita dapat gambaran tuh sudah sangat komprehensif Pak. Itu sudah bisa jadi 1-2 bab tersendiri dalam upaya penanggulangan terorisme yang sudah kita lakukan sebetulnya. Mantap banget itu jawabannya Pak Edi barusan Pak. Ya, dari penjelasan itu aja tuh sebetulnya banyak timbul pertanyaan sebetulnya Pak ya. Mungkin ini kita bisa take-up lagi misalnya kayak gini Pak. Tadi saya sempat terdengar kalau sekarang nih penegakan hukum bahkan ketika seseorang sudah memiliki alat yang diidentifikasi untuk melakukan aksi teror, kita sudah bisa bergerak. Ini nanti ini nggak sih Pak ada suara-suara keras dari para aktivis hak asasi manusia bahwa wah kok udah ditangkepin gitu aja nih, indikasi buktinya belum mengarah jelas. Ini tanggapan Bapak untuk kalau ada hal pertanyaan kayak gini gimana nih Pak? Ya tentunya kami Pak BNPT sesuai dengan tusinya yaitu mengkoordinasikan aparat penegak hukum ya kami rutin Pak melakukan gelar perkara ya dengan penyidik dengan kejaksaan ya sehingga memang kami tetap rule of the law Pak ya. Rule of the law artinya kami tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 2018 di mana memang penyidik di dalam konteks melakukan penangkapan Pak. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 5 juga diamanatkan bahwa penyidik dapat menggunakan laporan intelijen Pak sebagai bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penangkapan. Nah,
ketika menetapkan laporan intelijen sebagai bukti penguatan cukup ini juga melalui mekanisme penetapan pengadilan Pak selama 3 hari. Jadi memang betul-betul screening ya ataupun penilaian apakah laporan intelijen itu memenuhi unsur untuk menjadi bukti permulaan yang cukup. Nah, jadi apabila hakim menilai wah ini belum cukup Pak, ya kami Pak lakukan lagi penyelidikan lagi mendalam sampai hakim itu yakin bahwa laporan intelijen ini bisa dijadikan bukti permulaan cukup untuk melakukan penangkapan. Nah, karena apa Pak? Dulu penangkapan di dalam Undang-Undang 15 2003 itu hanya 7 hari Pak penangkapan. Ya. Tapi sekarang Undang-Undang 5 itu penangkapan selama 14 hari Pak. Ditambah 7 hari, jadi 21 hari. Nah, disitulah kita dengan laporan intelijen yang ditetapkan oleh pengadilan menangkap, kemudian kita lakukan investigasi di situ. Nah, memang ini yang sering terjadi kurang dimengerti Pak ya. Memang kami kadang-kadang harus menjelaskan, misalkan target di dalam laporan intelijen itu misalkan 2 orang Pak. Ternyata 2 orang itu ketika ditangkap dia bersama teman-temannya. Nah, otomatis kan ikut juga diamankan Pak, teman-teman itu diperiksa. Nah, ketika diperiksa selama 21 hari atau 14 hari, ternyata mereka tidak terlibat langsung. Nah, itu dipulangkan Pak. Makanya itulah yang selalu bilang, oh ini salah tangkap, ya tidak. Nantinya ini sudah melalui proses rule of the law yang diamankan di dalam Undang-Undang Nomor 5 2018. Begitu Pak, Bang Piyu. Ya, ini penjelasannya sangat konkret Pak. Ini tidak terdengar mungkin ya dalam publikasi media massa. Jadi tidak ada aksi sembarangan gitu ya Pak Edi ya, bahwa pihak Densus 88 atau penyidik penegak hukum terkait lain tuh asal menciduk orang itu nggak ada ya Pak ya, selalu berdasarkan di proses of law gitu kurang lebih ya Pak ya. Benar sekali. Jadi kurang lebih gitu nih Sobat PPATK, kita semua jangan mudah ini ya terpancing isu-isu yang bersebaran negatif di luar, karena ternyata prakteknya pun tidak seperti itu. Nah, ini kalau saya boleh lanjutkan nih Pak Edi, ini kita sekarang sedang pandemi COVID nih, setahun kurang lebih hampir 2 tahun ini. Untuk BNPT sendiri, tantangannya menjadi lebih ringan atau malah lebih berat nih Pak gara-gara pandemi? Ya, terima kasih Bang Piyu. Ya, berdasarkan hasil koordinasi kami Pak ya bersama-sama penyidik, kemudian kejaksaan, kemudian juga dengan aparatur intelijen negara lainnya seperti BIN, kemudian BAIS, intelijen Polri ya, bahwa di masa pandemi ini Pak ya, justru jaringan terorisme ini tetap Pak akan melakukan. Jadi memang ada peluang untuk mereka akan melakukan tindak pidana ya, sehingga banyak baik itu jemaah Islamiyah, jemaah Ansarud Daulah, ya mereka selalu akan melakukan tadi itu Pak, rekrutmen ataupun siap dakwah, ya merekrut orang-orang yang memang mau menjadi bagian dari organisasinya, ya sehingga mereka juga melalui memanfaatkan media-media sosial ini Pak untuk melakukan tadi itu, ya jadi di samping melalui media sosial mereka juga menyebarkan, misalkan contohnya gini Pak, ada seruan ya dari tokoh-tokoh ISIS di Syria Irak ya, itu tentunya mereka pasti akan translate ya, sampaikan kepada mereka, disebarkan melalui sosial media ya. Contohnya gini, ada seruan tokoh ISIS ya, bahwa para pejuang yang mau bergabung ke ISIS kalau memang tidak sempat, silakan melakukan perjuangannya di daerah negaranya masing-masing. Gitu. Kemudian yang kedua, silakan gunakan sosial media. Gitu Pak, jadi arahannya seperti itu. Kemudian juga ada buku-buku yang diterbitkan oleh ISIS ya untuk dalam rangka doktrinisasi itu mereka terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya ini sudah terungkap di dalam pendidikan Pak ya. Ada beberapa buku yang memang dijadikan ya tentunya Jihadil yang kemarin amirnya atau pimpinannya yaitu Aman Abdurrahman ya sudah membuat buku ya untuk
menjadi panduan ya bagi para terorisme yang memang asal dari ISIS tadi, sehingga itulah yang diajarkan kepada para simpatisan ISIS itu. Nah inilah yang sekarang ini upaya BNPT bersama aparat pengukur dengan intelijen terus mengawasi ini Pak, sehingga tadi itu Pak hasilnya sudah ada 257 orang ya yang berhasil melakukan penangkapan pencegahan. Ya risikonya Pak sekarang ini tempat tahanannya Pak penuh Pak nih, overload. Ya. Dan ini juga permasalahan tersendiri, tapi alhamdulillah dengan kerjasama antar kelembagaan ini Pak, semua hambatan itu dapat diatasi dengan baik Pak. Demikian Pak Bill. Iya, iya. Jadi ternyata nggak gara-gara pandemi terus sepi gitu, nggak juga ya Pak ya. Jaringan tetap harus, jaringan terorisme tetap berkembang, pakai medsos tadi dan sebagainya. Ini ngomongin medsos nih kok rasanya jadi dekat banget aksi teror tuh dengan kehidupan sehari-hari warga ya Pak ya. Ya. Kalau boleh kasih tips and trick nih Pak Edi, sebenarnya kalau bagi kita rakyat pada umumnya apa sih yang bisa kita lakukan nih Pak, kontribusi nyata rakyat Indonesia untuk mendukung tugas pemerintah dalam menanggulangi aksi teror nih? Konkretnya kita bisa mendukung dalam bentuk apa sih Pak Edi? Ya, terima kasih. Nah, tentunya tadi langkah-langkah BNPT bersama kementerian lembaga terkait Pak. Di samping kami melakukan koordinasi, misalkan contohnya kepada Kementerian Kominfo, misalkan. Kemudian kepada Kementerian Agama, yaitu dalam rangka moderasi beragama. Nah, siar-siar edukasi ini Pak, literasi, edukasi ini yang terus kami gaungkan, apalagi dengan dikuatkan dengan Perpres tentang RANPE tadi itu Pak. Rencana penanggulangan aksi ekstremisme berbasis kekerasan. Nah itu kami menyebar Pak Seru, apalagi Pak sekarang BNPT ini kan sudah membentuk namanya FKPT Pak, Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme. Nah kami FKPT ini adalah keanggotaannya adalah sosial network yang ada di daerah masing-masing. Ya, kebijakan sosial yang ada di situ ya kita libatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh akademis. Nah itulah sama-sama memikirkan bagaimana permasalahan teror ini dari hulunya ini kita pecahkan. Nah, inilah yang melalui KPT ini kita terus melakukan literasi, edukasi, ya sehingga termasuk juga kita pembentukan tim Pak, tim bersama dengan Kementerian Lembaga di Kominfo untuk setiap hari monitor Pak, monitor konten-konten radikal nih, ya bersama penyidik Densus, kemudian Kominfo, BNPT, BIN dan intelijen yang lain. Kita mengawasi Pak konten-konten itu. Nah, apabila ya kita dapatkan ya konten-konten itu mengandung ya potensi radikal mengarah ke radikal terorisme, tentunya kita akan bersepakat sepakat berdasarkan hasil analisa dan penilaian bersama-sama kita take down Pak, supaya tidak menyebar. Ya, tapi ya namun demikian ya kita harus adu keahlian nih Pak, karena mereka juga kita tutup. Mereka bikin lagi akun yang lain, akun lagi gitu Pak. Jadi kita terus berjalan terus Pak. Jadi tidak ada henti-hentinya supaya jangan sampai kita nih negara ini kalah ya dengan narasi-narasi yang dibangun oleh jaringan terorisme ini Pak. Begitu Pak Bill. Oke. Ya terima kasih Pak Edi. Selain medsos nih Pak, kalau boleh tahu tantangan-tantangan kekinian yang update gitu Pak, yang dihadapi atau saat ini sedang BNPT antisipasi itu boleh dibocorin nggak nih Pak? Apa sih yang saat ini paling kekinian gitu, modus-modusnya selain medsos Pak? Ya, terima kasih Pak. Memang berdasarkan dari hasil analisis penelitian baik itu kepada intelijen dan hukum bahwa konteks penyebaran narasi radikal terorisme ini yang menjadi concern kami Pak. Ya karena ini tentunya terus masih terus berada di sekitar kita ya, karena sekarang kan penduduk Indonesia ini siapa yang nggak punya handphone Pak, orang nggak pernah akses internet ya, walaupun ada di beberapa daerah itu masih ada yang terus, tapi secara universal itu sudah masyarakat dapat lah mengakses internet. Nah, inilah yang menjadi concern dari BNPT bersama Kementerian Lembaga kami untuk membuka terus literasi dan edukasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 2019 itu tentang pencegahan. Makanya ke depan ini terus
Dan itu janganlah bosan-bosan kita melaksanakan upaya pencegahan, baik itu ke tingkat nasional, membentuk masyarakat, pemberdayaan masyarakat, contohnya kalau dari tingkat RT RW lah, kita budayakan masyarakat wajib lapor gitu kan. Banyak kondisi sekarang ini kan kasus gambling. Nah itu juga yang kita sekarang giatkan Pak. Jadi jangan sampai nanti masyarakat itu mempunyai budaya apatisme. Nah itu nggak boleh Pak, apatis ya. Nggak peduli dengan lingkungan. Nah ini kita tumbuh kembangkan ya bersama kementerian lembaga. Kita juga mengatakan Babinsa, Babin Kaptipas, Lurah, ya Pak, atau masyarakat. Ini untuk menggaungkan ini Pak, mencegah sejak dini tadi itu. Nah, di samping tadi Pak, faktor hilirnya ini sudah ditangani dengan baik oleh aparat penegak hukum Pak, termasuk juga upaya dalam konteks pencegahan terhadap pendanaan terorisme Pak. Ini juga sama. Jadi dengan adanya mekanisme DTT ini juga merupakan upaya yang cukup menjadi pencegahan dini yang lebih baik Pak. Sehingga sejak awal itu sudah dapat dideteksi ya, walaupun memang sekarang mereka ini sudah mengetahui Pak. Jadi jarang lagi mereka menggunakan area ataupun media perbankan ya. Makanya mereka sering menggunakan manual gitu Pak. Jadi inilah yang terus aparat human intelligence kita dengan IT-nya terus memantau ini sehingga supaya tindak pidana terorisme ya sejak ini dapat dilakukan pencegahan supaya tidak menyebar. Di samping tadi itu Pak, samping literasi, edukasi, membangun narasi bahwa Pancasila, nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai NKRI, kebinekaan, ya, bahwa ini harus dibangun, bahwa kita ini kuat karena keberagaman, ya, tidak lagi orang ego sektoral, ya, ego individual, ya, ini yang terus kita bangun bersama-sama supaya ancaman terhadap terorisme ini dapat dieliminir. Demikian Bang Yu. Oke Pak. Sekarang kita ngomongin kaitannya dengan PPATK nih Pak, antara BNPT dan PPATK ini kan kalau bahasa gaulnya temenan ini udah lama lah bisa dibilang Pak. Urusan terorisme, pendanaan terorisme ini gandengan terus BNPT dan PPATK. Yang terbaru kemarin kan ada peluncuran platform Sipendar nih Pak. Nah, ini pengen dengar langsung dari Pak Edi nih, atensi harapannya terhadap Sipendar yang baru saja diluncurkan, gimana nih Pak? Ya, tentunya langkah-langkah ini sangat luar biasa ya. Kita patut dari BNPT mengapresiasi apa yang dilakukan oleh PPATK Pak. Ya, saya alhamdulillah nih Pak, saya juga dari awal memang mengikuti ini sehingga saya tahu progresnya atau perkembangannya ini ya. Sampai Pak Fitri, saya mungkin Pak Fitri mungkin ingat panggil dari ini sampai sekarang jadi direktur ya. Nah itu kami memantau terus Pak bagaimana progres dari PPATK dalam konteks semangatnya untuk pendanaan terorisme. Ya secara internasional juga mudah-mudahan Indonesia menjadi anggota tetap PKTAP ya. Nah ini juga menjadi kita ke depan sehingga dalam konteks pendanaan terorisme ini BNPT terus melakukan apa yang menjadi kesepakatan bersama, baik itu di dalam anggota komite TPPU dengan TPPT, apalagi dengan adanya sistem ini Pak, informasi ini sehingga diharapkan efisiensi dan efektivitas untuk mencapai tujuan dalam konteks berantas dan mencegah pendanaan terorisme ini menjadi terkabul Pak. Nah ini yang terus kita harapkan ya, karena terus terang modus operandi kejahatan itu harus selangkah lebih maju. Kalau di depan Pak, jangan sampai kita kalah ya. Sehingga nanti ke depan dengan adanya Perpres ini kami berharap lebih dapat menjadi early warning system ya bagi pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme. Demikian Bang Biu. Ya, baik Pak. Ini sekarang pertanyaannya lebih personal ke Pak Edi nih Pak, bukan ke kelembagaan lagi. Kalau boleh tanya secara personal, Pak Edi lebih berat tantangan saat ada di Densus 88 atau saat di BNPT nih Pak? Sebenarnya secara strategi Pak ya,
Sebenarnya sama-sama berat, Pak. Hmm. Sama-sama berat. Artinya memang tusinya kan sudah diatur the game-nya, Pak ya. Dulunya sudah diatur. Bagaimana tugas Densus, tugas BNPT, dan ini terus ke depan ini harus dijaga nih Pak. Ke depan supaya secara kelembagaan ini semua sama-sama tujuannya satu, yaitu menanggulangi terorisme di Indonesia menjadi lebih baik, ya, sehingga ancaman ini dapat dieliminir, sehingga Pancasila, NKRI tetap dipertahankan. Makanya semboyan NKRI harga mati. Nah, itu penting sekali itu untuk ke depan dan view, sehingga kalau menurut kami adalah sama beratnya ketika kita menghadapi tugas-tugas ke depan untuk mengamankan negara dan bangsa ini. Gitu Pak View. Oke, jadi beratnya sama dan totalitasnya pun tetap sama Pak ya, demi Merah Putih, ya demi menciptakan rasa aman bagi kita semua di bumi Indonesia ini. Oke, terima kasih banyak Pak Edi Hartono atas setiap jawaban yang diberikan nih Pak. Ini pertanyaannya mungkin banyak yang tricky, tapi alhamdulillah Pak Edi ini selalu menjawab dengan sangat-sangat komprehensif. Baik Sobat PPATK, kita telah menyelesaikan sesi Jumatan podcast Jumpa PPATK Pekanan dengan Pak Edi Hartono. Semoga sesi pertemuan kita ini walaupun tidak terlalu lama, cukup singkat, tapi memberikan banyak faedah ya, manfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak Edi atas atas partisipasinya yang sangat luar biasa dengan jawabannya. Kalau bersih, kenapa harus bersih?